Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul menganalisis komponen kurikulum. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum yang dibimbing oleh Bapak Ramadan. Baik, saya akan menjelaskan menganalisis komponen-komponen kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen tertentu yang saling terkait satu sama lain. Kurikulum adalah alat atau media untuk mendidik peserta didik. Menurut beberapa referensi yang ada, komponen kurikulum dapat dibedakan menjadi 4 komponen. Yang pertama, komponen tujuan, yang kedua, komponen materi, yang ketiga, komponen strategi, dan yang keempat, komponen evaluasi. Dalam dunia pendidikan, penetapan komponen tujuan, materi, strategi, dan evaluasi secara menyeluruh dan terintegrasi merupakan suatu proses pendidikan yang sangat penting. Alasan yang melatar belakanginya adalah pendidikan sebagai upaya sadar dan terencana untuk membantu peserta didik mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya. Memang tidak hanya terbatas pada pengembangan intelektual saja. Pendidikan juga perlu mengembangkan peserta didik menuju kematangan spiritual, moral, emosional, dan sosialnya. Aspek pengetahuan sangat berperan dalam pendidikan, apalagi kalau pengetahuan yang dimaksud bukan hanya pengetahuan tentang alam, tetapi juga pengetahuan tentang dirinya sendiri sebagai manusia yang berziarah menuju Tuhan. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan sehingga segala proses pembelajaran difokuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan kurikulum mengacu ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional. Komponen yang kedua, komponen materi ajar atau bahan ajar. Materi kurikulum pada hakikatnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, materi kurikulum harus berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang ketiga, materi atau aktivitas yang dilakukan seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dalam lingkup yang lebih luas, yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, pada hakikatnya isi atau materi kurikulum adalah semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua, etika, yaitu pengetahuan tentang baik buruk, nilai dan moral. Yang ketiga, estetika, pengetahuan tentang indah, buruk yang ada nilai seninya. Kita menyadari bahwa kurikulum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Artinya, desain kurikulum yang sudah ditetapkan dan diterapkan harus selalu dikaji agar relevan dengan perkembangan peserta didik dan kebutuhan zaman. Pengembangan materi kurikulum harus berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, mengandung bahan kajian yang dapat dipelajari siswa dalam pembelajaran. Yang kedua, berorientasi pada tujuan sesuai dengan hierarki tujuan pendidikan. Materi kurikulum mengandung aspek tertentu sesuai dengan tingkat tujuan kurikulum yang meliputi teori, konsep, generalisasi, prinsip, prosedur, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Kriteria untuk memilih isi materi kurikulum yang relevan harus memenuhi beberapa hal, antara lain, yang pertama, materi harus sahih dan signifikan, artinya menggambarkan pengetahuan mutakhir. Yang kedua, relevan dengan kenyataan sosial dan kultur agar anak lebih memahaminya. Yang ketiga, materi harus seimbang antara keluasan dan kedalaman. Yang keempat, materi harus mencakup berbagai ragam tujuan. Yang kelima, sesuai dengan kemampuan dan pengalaman peserta didik. Dan yang keenam, materi harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Baiklah, saya akan menjelaskan poin ketiga komponen, yaitu komponen metode, strategi, dan model pembelajaran. Komponen strategi merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting, sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Beberapa istilah yang perlu dipahami berkaitan dengan komponen ini adalah pendekatan, strategi, model, dan metode dalam pembelajaran. Metode ini dibagi menjadi 2, yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah suatu upaya menghampiri makna pembelajaran melalui suatu cara pandang.
tertentu atau aplikasi suatu cara pandang dan pandangan tertentu dalam memahami makna pembelajaran. Berbagai pendekatan dalam rangka memahami makna pembelajaran antara lain adalah pendekatan filsafati, pendekatan psikologi, dan pendekatan sistem. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat kita gunakan untuk merancang pembelajaran tatap muka di dalam kelas atau latar belakang tutorial dan dalam bentuk materi-materi pembelajaran termasuk buku-buku, film-film, pita kaset, dan program media komputer dan kurikulum. Banyak model pembelajaran yang bisa dikembangkan, di antaranya pembelajaran konseptual, pembelajaran kooperatif, pembelajaran inquiry, pembelajaran model pakem, pemodelan, dan pembelajaran efektif. Dan yang keempat, komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah diterapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi juga digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang ditetapkan. Dengan evaluasi dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran, keberhasilan siswa, guru, dan proses pembelajaran. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dibuat keputusan kurikulum itu sendiri, pembelajaran, kesulitan, dan upaya bimbingan yang diperlukan. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.